Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina وجيراننا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berhadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Ujar Nabi, tidak ada yang namanya salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Apa maksud daripada hadis ini? Maka ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksud dari hadis itu tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan masjid, itu artinya jarsidin tidak sah salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Adapun imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan la salata, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, jarsidin artinya tidak sempurna salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Adapun orang yang bertetangga dengan masjid itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang masjid, 40 rumah ke kiri masjid, dan 40 rumah ke kanan masjid. Itu adalah tetangga masjid. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan kada pulang kita daripada masjid ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana rezekinya sempit itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang telah lalu kita sudah membahas tentang sunnat-sunnat puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang sunnat-sunnat puasa. Cuman sebelum kita memasuki kepada pembahasan, ada sesuatu yang hendak ulun sampaikan. Subuh semalam kah atau subuh semalamnya? Nah, itu ulun kada ingat bakunut. Nah, kalau orang kada ingat bakunut atau kada ingat duduk tahiyat awal, maka disunatkan sujud sahwi. Sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Kayaknya ada yang bingung soalnya. Ulun kira maklum aja berataan sudah. Jadi sebelum salam, karena lantaran tak tinggal membaca dua kunut, maka sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Dan makmum kada perlu berniat. Makmum tahu mengikuti imam haja. Jadi makmum kada perlu berniat, sedangkan makmum wajib berniat bahwa inya hendak sujud sahwi. Kalau makmum tahu ikuti imam kada apa-apa, kada jadi masalah. Dan seandainya makmum itu ingat berkunut, tetap disuruh mengikuti imam. Nah, jadi itu aja sekilas infonya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian sunat puasa lagi, yaitu membukakan orang yang berpuasa bila waktu berbuka telah tiba.
Sebelumnya ulun ada batakon kalau jar ulun, apa amaliyah sunnat yang paling besar pahalanya yang dikerjakan di bulan Ramadan? Ada kalau ulun batakon kayak itu. Apa amaliyah sunnat yang paling besar pahalanya yang dikerjakan di bulan Ramadan? Ternyata jawabannya bukan salat tarawih, bukan membaca Al-Quran, akan tetapi amaliyah sunnat yang paling besar pahalanya yang dikerjakan di bulan Ramadan adalah membukakan orang yang berpuasa. Bahkan membukakan orang berpuasa ini bisa jadi pahalanya lebih besar daripada puasa Ramadan itu sendiri. Hebat kalau. Kenapa jadi demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia bukakan tanpa mengurangi pahalanya. Bayangkan misalnya ada seseorang yang sehari sidin membukakan 3 orang, maka sidin mendapatkan 3 kali pahala puasa sempurna dalam satu hari. Sidin sekali aja puasa sehari aja, cuman sidin dalam sehari itu 3 kali mendapatkan pahala puasa. Bayangkan kalau misalnya ada pulang orang yang membukakan orang lain 70 orang dalam satu hari, berapa banyak pahala yang sidin dapatkan. Bahkan misalnya pian neba amanah lawan ulun, ujar pian kaum, nah kami julungi beras, kami julungi sembako, kami amanahi ikam supaya sembako tadi dimasaki kemudian dibagikan kepada orang yang berpuasa. Inggih ujar ulun. Ternyata setelah selesai bulan Ramadan masih ada lagi tersisa gula sebungkus. Seharusnya gula sebungkus ini ulun gunakan untuk gasan membukakan orang berpuasa. Nah, kemana ulun gunakan gula ini? Apakah ulun gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin? Kada boleh. Soalnya membukakan orang berpuasa masih besar pahalanya daripada bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian apakah gula yang tersisa sebungkus tadi ulun sedekahkan kepada anak yatim? Kada boleh juga. Karena membukakan orang yang berpuasa masih lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah kepada anak yatim. Imbabang kemana ulun gunakan gula tadi? Maka hendaknya ulun tunggu pulang bulan Ramadan yang akan datang, sehingga ulun gunakan pulang gula tadi untuk membukakan orang yang berpuasa, yang menunjukkan bahwa pahala membukakan orang yang berpuasa itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita ini orang yang kurang mampu, maka kada perlu kita menyiapkan banyak makanan, kada perlu kita basaruan kasana kamari untuk membukakan orang yang berpuasa. Kalau kita orang yang kurang mampu, cukup kita menukar kurma di pasar. Umpamanya kita sedekahkan kurma itu kepada tetangga kita. Nah, orang biasanya kalau berbuka puasa apa yang pamulaan dimakan? Kurma kalau. Nah, apabila tetangga kita itu ketika mereka berbuka puasa menggunakan kurma yang kita berikan, yang kita sedekahkan, misalnya tetangga itu dalam satu rumah 5 orang, maka dalam satu hari kita mendapatkan 5 kali pahala puasa sempurna. Atau misalnya kita maulah banyu satruk, misalnya kita sedekahkan kepada tetangga kita yang hendak berbuka puasa, maka kita juga mendapatkan keutamaan fadilah membukakan orang yang berpuasa. Atau misalnya kita kada hendak bermodal, kada hendak keluar dana, cuman kita nih hendak juga mendapatkan fadilah keutamaan membukakan orang yang berpuasa, maka ada cara yang terakhir. Cuman ini paling parah bang sudah. Ujar pian misalnya, oi tetangga, nah aku hendak memberi ikan banyu satruk, cuman ikan beri aku juga banyu satruk, jadi ikan mendapatkan pahalaku, aku mendapatkan pahala ikan, aku raja tetangga juga, jadi berupan nasah nangga itu. Cuman ini parah benar bang sudah menyampaikan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang bertakun, amunnya membukakan bang ya membukakan orang berpuasa sampai inya kanyang, bukan hanya sekedar memberi kurma, bukan hanya sekedar memberi air minum, cuman kita beri nasi juga, kita beri lauknya juga sampai inya kanyang. Nah, kayak apa itu? Maka di samping sidin mendapatkan pahala puasa sempurna, plus seluruh dosa sidin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa. Jadi apabila ditakuni orang apa amaliyah sunat yang paling besar pahalanya yang dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu membukakan orang yang berpuasa. Makanya di bulan Ramadan itu bisa jadi ada orang yang kada suah ke masjid, ada orang yang kada suah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ada orang yang kada pernah sholat tarawih.
Ternyata setelah selesai bulan Ramadan, sidin pembanyaknya mendapatkan pahala. Oh, sekalinya sidin langsung mengerjakan amaliyah yang paling besar, yaitu membukakan orang yang berpuasa. Jadi amalan sidin hari-hari ada yang dibukakan sidin. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini nanti bisa kita amalkan sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ulil amri minkum subhanallahi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din waj'alna min 'ibadikas shalihin wa min awliyaikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد